Hari ini Kak Marina ditemani oleh Kakak dan juga Kak Agnes. Oke adik-adik, Kak Marina mau membangkitkan semangat kita semua yang ada di rumah maupun kakak-kakak di sini. Kita tepuk tangan Tuhan Yesus dulu yuk. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Sekali lagi ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Oke adik-adik. Sampai saat ini kita masih sehat dan penuh sukacita karena penyertaan Tuhan Yesus saja. Untuk itu mari kita buka ibadah kita dengan lagu pembuka Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Oke adik-adik, kita akan bersatu dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas rahmat dan kasih-Mu, sehingga hari ini kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkaulah yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pasti adik-adik tahu kan kalau Tuhan Yesus itu yang menciptakan kita. Dia menciptakan kita baik adanya dari atas sampai bawah. Untuk itu, semua anggota tubuh kita harus kita gunakan dengan baik agar menjadi berkat untuk orang banyak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, maka kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tubuh. Hati-hati gunakan kakimu.
berjumpa lagi dengan Kaitin. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan lewat lagu pujian yang sudah kita nyanyikan. Nah, tiba saatnya untuk kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik sudah siap? Ya, pastinya sudah dong. Nah, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan kita pada hari ini, ada baiknya kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah online kami ya Bapa. Tuhan Yesus, berkatilah kami, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan, hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sudah disiapkan kan Alkitabnya? Oke, kalau sudah kita buka Alkitab kita dari surat Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 32. Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 32. Yuk adik-adik udah dapat kan? Mari kita baca bersama-sama. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Nah adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan kita tadi, adik-adik bisa lihat di ayat 29. Coba kita ulangi membaca ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kita ulangi sekali lagi. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, di ayat ini sama seperti tema kita pada hari ini, yaitu hati-hati gunakan mulutmu. Apa adik-adik? Hati-hati gunakan mulutmu. Oke adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang tadi kita baca terdapat dari surat apa adik-adik? Dari surat Efesus ya. Dari surat Efesus. Adik-adik ada yang tahu surat Efesus ditulis oleh siapa? Ada yang tahu? Ya, surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus. Nah adik-adik, sekarang Kaitin mau menceritakan tentang Rasul Paulus dan jemaat yang waktu itu berada di Efesus. Nah, ketika itu Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Kenapa ya Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Efesus? Ada adik-adik ada yang tahu? Ya, karena pada waktu itu jemaat di Efesus mulai terpecah belah dan mereka tergoda dengan kehidupan yang tidak baik. Dalam suratnya, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus untuk bertobat dari kehidupan yang sudah mulai rusak. Nah, Rasul Paulus juga mengajak jemaat yang ada di Efesus untuk kuat di dalam iman dan hidup sebagai anak-anak Allah. Nah, adik-adik, Rasul Paulus juga menasihatkan agar perkataan yang keluar dari mulut setiap orang yang percaya, mulut kakak, mulut adik-adik, dan mulut setiap orang yang percaya adalah perkataan yang baik dan membangun, bukan perkataan yang kotor dan yang tidak baik. Jadi, adik-adik harus bisa membedakan mana perkataan yang kotor dan mana perkataan yang baik yang membawa kasih karunia. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, perkataan yang kotor. Perkataan yang kotor di sini artinya perkataan yang tidak berharga, perkataan yang buruk dan jelek. Contohnya, perkataan yang suka mengejek teman atau orang lain. Lalu perkataan yang bisa menyakiti hati orang lain. Ketika kita mengejek orang lain atau teman, kamu gendut, itu akan menyakiti orang lain. Oke? Dan perkataan yang mengandung kebohongan. Perkataan yang mengandung kebohongan berarti perkataan yang tidak benar. Nah, sekarang kakak mau tanya, di antara adik-adik, adakah di rumah yang suka mengucapkan perkataan yang kotor? Ada? Kalau ada,
kakak ajak adik-adik untuk belajar berubah dan tidak mengulanginya kembali. Nah, tapi kakak yakin adik-adik Sekolah Minggu HKBP Gading Indah adalah anak-anak yang baik dan tidak pernah mengucapkan perkataan yang buruk. Oke, adik-adik, yang selanjutnya, yang kedua adalah perkataan yang baik yang membawa kasih karunia. Artinya, perkataan yang keluar dari mulut kita bisa memberikan berkat bagi orang lain yang mendengarnya. Contohnya, ayo ada yang tahu adik-adik contohnya apa? Contohnya kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang menyemangati orang lain, atau menghibur teman yang sedang bersedih atau kesusahan. Lalu perkataan yang memberikan pujian kepada teman atau saudara atau keluarga. Lalu kata-kata yang mengandung kebenaran atau kejujuran. Nah, adik-adik, ada loh kelebihan dan keuntungan dari kita menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Contohnya saat kita memuji teman kita. Wah, kamu cantik ya. Wah, kamu wangi sekali hari ini. Wah, kamu rapi sekali bajunya. Itu akan membuat kita disukai oleh teman kita karena kita sering memuji teman kita. Nah, yang kedua, ketika kita menyemangati teman kita, kamu semangat ya, hari ini kamu pasti bisa kok menjalani hari ini. Nah, itu juga akan menjadi berkat bagi diri kita maupun orang lain. Nah, adik-adik, sebaliknya, jika kita sering mengejek teman, suka marah-marah dan berkata kotor, teman tidak akan ada yang suka dengan kita dan kita mempunyai banyak musuh. Adik-adik mau mempunyai banyak musuh? Pastinya enggak kan? Untuk itu, hari ini kita akan belajar untuk hati-hati menggunakan mulut kita dalam berkata-kata. Jika ada teman, saudara, atau orang lain di luar sana yang suka berkata kotor, berkata yang tidak baik, adik-adik tidak boleh mengikuti. Kita belajar untuk selalu mengucapkan perkataan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kakak berharap adik-adik selalu menjadi berkat dimanapun adik-adik berada, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Amin. Oke adik-adik, kakak akan memberikan ayat hafalan untuk minggu depan. Ini dia ayat hafalannya. Jangan lupa dihafal dan dibuat video singkatnya lalu di-tag ke Facebook SKM Gading Indah. Oke adik-adik, kakak mau mengingatkan untuk jangan lupa di-tag ke Facebook SKM Gading Indah karena minggu lalu ada anak sekolah minggu yang tidak di-tag ke Facebook SKM Gading Indah. Dia menghafal ayat hafalan lalu menguploadnya ke Facebook tetapi tidak di-tag. Kan kakak-kakak sekolah minggu jadinya tidak tahu. Jadi jangan lupa ya, bilang mama papanya untuk di-tag ke Facebook SKM Gading Indah. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sharing firman kita sudah selesai. Mari kita tutup sharing firman hari ini dengan berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat kasih karunia-Mu yang Kau berikan pada kami sampai pada hari ini kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar tadi dapat berbuah, bertumbuh di dalam hati kami ya Bapa, dan firman-Mu menjadi pedoman di dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu agar menjadi anak-anak yang hati-hati dengan perkataannya ya Bapa, anak yang memperkatakan apapun yang baik saja ya Bapa. Ya Tuhan, lindungin kami juga dari segala mara bahaya, penyakit yang ada di negeri ini, yang melanda negeri ini. Lindungi kami, jagai kami selalu agar kami terhindar dari segala virus yang ada ya Bapa. Tuhan, Engkaulah yang menjagai kami selalu, Engkau yang memimpin setiap langkah kami, jadikan kami kepala dan bukan ekor ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan, hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik,
adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Christine. Seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa kita harus menjaga perkataan kita yang keluar dari mulut kita. Karena Tuhan juga melihat setiap tindakan kita, maka adik-adik harus menjaga perkataannya juga. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Adik-adik, hari ini kita sudah selesai memuji Tuhan lewat ibadah kita, baik bernyanyi, berdoa, bahkan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih buat setiap kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat ibadah hari ini yang boleh kami lakukan secara bersama-sama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Segala pujian, hormat kami kepadamu, biarlah senantiasa berkenan di hati Tuhan. Bahkan firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini, kiranya Tuhan yang membantu kami dalam melakukannya, sehingga kami menjadi anak-anak yang setia dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat seluruh adik-adik kami yang sedang di rumah saat ini, yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mereka, walaupun kami tidak bisa bertemu dengan mereka, biarlah kiranya Tuhan yang melindungi mereka. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan ini. Ampuni kami Tuhan buat segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, hari ini ibadah kita sudah selesai, dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.